Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan berikut kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak kemarau panjang, debit air bendungan Cipero di Kabupaten Tegal kritis. Petani terancam gagal panen. Gemakan toleransi dan keragaman, Kelenteng Taikasi menggelar kirab budaya peringati kedatangan obat dari Cina. Berkah Idul Adha, pedagang sapi di Purworejo bisa meraup untung ratusan juta rupiah karena banyak sapi terjual. Keberangkatan puluhan calon haji di Klaten diiringi isak tangis keluarga dan juga kerabat. Mereka adalah kloter cadangan yang mengganti sejumlah calon haji reguler yang gagal berangkat. Keharuan tak terbendung saat keluarga dan kerabat melepas keberangkatan calon jemaah haji di halaman Masjid Raya Klaten. Mereka tak kuasa menahan tangis melihat keluarga mereka akhirnya bisa menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Ada 41 calon jemaah haji yang masuk ke dalam kelompok terbang atau kloter 96. Awalnya mereka adalah kloter cadangan yang diprediksi akan berangkat pada 2024 mendatang. Namun karena ada sejumlah calon haji dalam kloter reguler yang mengalami sakit dan meninggal dunia, sehingga kloter cadangan yang mengisi kekosongan itu. Kalau yang cadangan ini karena kemarin itu prediksinya dia masuk di tahun 2024 tapi dapat panggilan untuk masuk menjadi cadangan. Jadi dikatakan ini menjadi maju 1 tahun. Jadi harusnya yang nomor yang sebelumnya karena sakit atau karena ya, karena ada beberapa yang sudah ditentukan reguler itu ada sebagian meninggal karena ada sebagian sakit sehingga untuk mengisi kekosongan reguler. Terdata ada 1.180 calon haji asal Kabupaten Klaten yang terbagi dalam 5 kloter. Mereka berangkat ke Tanah Suci melalui embarkasi Donohu dan Boyolali. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Untuk memastikan kondisi hewan kurban layak, petugas Dinas Pertanian dan Pangan Kudus menyindak sejumlah pasar hewan. Selain mengecek kondisi hewan, petugas juga menggelar disinfeksi di area pasar. Petugas Dinas Pertanian dan Pangan Kudus menyidak pasar hewan Kabupaten Kudus. Selain itu ada disinfeksi area pasar untuk mencegah berbagai macam penyakit menular hewan kurban. Pasar hewan di Kudus memang lagi ramai-ramainya. Berbagai pedagang dari berbagai daerah membawa hewan ternak mereka, sehingga sidak ini sebagai upaya mencegah penularan penyakit antar ternak. Petugas juga mengecek usia hingga kesehatan mulut, kuku, dan kulit untuk memastikan kelayakan hewan kurban. Pertama yang LSK dan LSD dan PMK. Jadi alhamdulillah hampir semuanya tidak ada yang terkena penyakit LSD maupun PMK. Jadi dalam kondisi aman dan kami memastikan bahwa stok untuk kegiatan Idul Adha aman. Petugas tidak menemukan hewan yang terindikasi terkena PMK maupun LSD di pasar hewan ini. Sidak terus digelar di pasar-pasar hewan sampai mendekati Idul Adha. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Seperti mendapatkan durian runtuh, seorang pedagang sapi di Purworejo telah menjual 80 sapi kurban dalam sepekan. Dengan harga 20 hingga 80 juta rupiah, Ahmad Farus sudah mengantongi keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Ia adalah Ahmad Farus, seorang pedagang sapi kurban di Desa Winonglor, Kecamatan Gebang, Purworejo. Pada musim kurban tahun ini, ia seolah mendapat durian runtuh. Dalam sepekan terakhir, 80 sapi miliknya laku terjual ke berbagai daerah. Meski harganya sempat naik 10% dari sebelumnya, tak membuat pesanannya sepi. Soalnya kita udah punya langganan tetap, tiap tahun bisa menjual sapi 100 ekor cuma di kawasan Kabupaten Purworejo dan sekitarnya. Untuk penjualan tahun ini gimana, Mas? Alhamdulillah masih stabil seperti biasa, banyak pelanggan yang masuk, kita layani dengan sebaik-baiknya. Sudah terjual berapa ekor? Kalau sekarang alhamdulillah sudah masuk di angka 80 lebih. Biasanya kan 100, paling tinggal sedikit. Mas, untuk mencapai target. Harga sapi yang dijual Ahmad mulai dari 20 hingga 80 juta rupiah per ekor.
Selain harganya yang tergolong murah, kualitas sapinya juga baik. Jenis sapi yang dijual mulai dari sapi limousin, sapi simental, hingga sapi peranakan ongole atau PO. Hal ini membuat para pembeli dari berbagai daerah datang ke sini untuk membeli sapi kurban. Sapi di Minong Utara, yang sudah terkenal. Untuk harganya gimana sih, Mas? Ya, harganya ya kalau saya lihat ya standar lah gitu. Standar. Bukan terlalu tinggi, bukan. Karena ya mencari untungan. Mengingat Idul Adha masih 9 hari lagi, pesanan sapi masih bisa bertambah. Ahmad pun telah mengantongi keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Hal terpenting selain hewan kurban saat Idul Adha adalah juru sembelih hewan kurban. Agar penyembelihan kurban sesuai aturan dan menghasilkan daging yang halal, ratusan peserta diberi edukasi, pelatihan hingga sertifikat sebagai juru sembelih hewan kurban. 150 juru sembelih hewan kurban berkumpul di kantor Kecamatan Daya Luhur, Kabupaten Cilacap. Mereka antusias mengikuti pelatihan cara menyembelih hewan kurban yang benar. Ada seekor kambing yang dipakai sebagai contoh dalam pelatihan ini. Materi diawali dengan mengajarkan para juru sembelih melihat kondisi kesehatan hewan kurban. Setelah para peserta mengerti cara mengecek hewan kurban yang sehat, dilanjutkan materi berikutnya, cara menyembelih hewan dan memilih alat sembelih yang baik. Pelatihan ini sengaja digelar agar proses penyembelihan bisa menghasilkan daging kurban yang halal. Mengenalkan Juleha Indonesia, terus mempraktikkan cara pemotongan hewan yang syar'i, yang sesuai dengan syariah Islam, karena banyak ditemukan masih banyak penyembelih yang kurang syar'i. Artinya pisau mereka kurang tajam, itu masih dipaksakan. Ratusan peserta datang dari 14 desa di Kecamatan Daya Luhur. Adanya pelatihan penyembelihan hewan kurban ini disambut gembira karena menambah edukasi para juru sembelih hewan. Pendeteksian kesehatan hewan, juga proses untuk kurban dan pemeliharaan hewan itu sendiri, karena kebanyakan orang tidak tahu ilmu seperti itu. Tahunya tinggal nyembelih aja, terutama kalangan saya yang suka menyembelih, tidak pernah lihat situasi apa hewan itu sehat atau tidak, saya kadang tidak memperhatikan. Tak hanya sekedar pelatihan biasa, para peserta juga mendapatkan sertifikat juru sembelih hewan kurban. Edukasi cara menyembelih hewan kurban ini juga digelar di sejumlah kecamatan lain di Cilacap hingga Idul Adha tiba. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Dari Cilacap kita bergeser ke Solo. Nah, di Solo ini ada warung makan yang menyajikan tengkleng dengan nasi di atas daun pisang. Sajian yang berbeda serta rasa yang menggoyang lidah membuat warung makan olahan kambing ini ramai didatangi warga. Makan siang pakai tengkleng, enak nih. Warung tengkleng Bu Edi di area parkir Masjid Agung Surakarta, Solo jadi primadona bagi para penikmat kuliner olahan kambing. Kuliner olahan kambing disajikan dengan beragam jeroan dan dimasak dengan kuah tanpa santan. Jangan khawatir soal daging kambing yang alot, karena olahan daging di sini empuk ditambah dengan sensasi gurih dari kuahnya. Itu rasanya, cita rasanya itu lebih ke gurih gitu. Gurih, terus dari dagingnya sendiri empuk banget sih. Ini termasuk enak gitu. Saya soalnya termasuk yang penyuka makanan yang gurih gitu loh. Saya sukanya jadi tengklengnya carinya yang gurih. Kita kan dari Jogja nih, di Jogja itu biasanya tengkleng kan kuahnya light. Kalau di sini tuh lebih kuahnya seger. Tak hanya cita rasanya yang lezat, penyajian tengkleng di warung ini juga unik. Tengkleng disajikan dengan nasi di atas pincuk atau daun pisang. Dalam sehari, warung tengkleng ini bisa menghabiskan 40 kepala kambing dan 10 kg jeroan. 40 kepala kambing. 40 kepala kambing, 40 kilo balungan. Satu jeroannya itu sekitar 10 kilo. Dagingnya sekitar 10 kilo. Satu porsi tengkleng dengan nasi, daging, jeroan, dan potongan tulang kambing dibanderol dengan harga Rp50.000. Apakah Anda tertarik mencobanya? Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.